iku ahlaka binasaken atau uhlika iku uhlika den binasaken sapa Namrud bin Kan'an alaihi laknah bil ba'udati kalawan nyamuk yaumal arbi'a ing dalem dina Rebo. Ini kata ulama nih sepanjang sejarah nih ada 4 orang yang pernah menguasai dunia deh. Sedunia, bukan hanya senegara. Orang Islam 2, orang kafir 2. Orang Islam yang pernah menguasai dunia yang pertama Nabi Sulaiman alaihissalam. Kemudian Raja Iskandar Zulkarnain. Cuman ini Iskandar Zulkarnain ini siapa? Sampai sekarang orang belum ini. Ada yang mengatakan Alexander the Great. Tapi Alexander the Great itu bukan penyembah Allah, nggak mungkin. Nah, kok dari orang kafir 2 juga yang pernah menguasai dunia. Yang pertama adalah Namrud bin Kan'an, hidup di zaman Nabi Musa. Yang satunya siapa lupa gitu. Ada 2. Jadi 2 pernah menguasai. Kalau sekarang nggak ada siapa sob. Pak Prabowo ya Indonesia doang deh. Raja apa Salman enggak doang. Enggak, ini menguasai waktu itu. Bahkan bukan hanya itu, pasukannya kayak Nabi Sulaiman, bukan hanya manusianya, jinnya, setannya, binatang, buasnya, anginnya. Siap diperintah sama Nabi Sulaiman. Nah, ini Namrud, Raja Namrud bin Kan'an ini yang menguasai dunia, yang sombong, congkak, gagah, pasukannya sedunia ini apa? Nantang Tuhan. Allah binasakan apa? Dengan nyamuk. Allah nggak tunjukkan pasukan Allah yang kuat, pasukan cukup untuk melawan yang begitu, dengan pasukan Allah yang paling lemah. Nggak dengan gajah, nggak dengan manusia yang gimana yang tinggi. Enggak. Makanya kita nggak boleh sombong. Coba kita boleh sombong. Lagi tidur digigit nyamuk cikungunya ya lumpuh. Ya apa aja ya. Katanya sakti mandraguna, mana lu kita nih kalau nggak ditolong lu nggak bisa. Apalagi nyamuk Aedes aegypti nya pokoknya keluar darah gitu. Apa? Kita nih nggak makan aja lemes pokoknya. Lu gak di mana lu. Coba tuh ada orang hebat 2 hari 2 makan nggak malam, 2 hari 2 malam nggak makan, lawan sama Ade pasti menang. Saya pilih Ade. Ulah Saya pilih Ade udah. Juga Namrud bin Kan'an Allah binasakan dengan nyamuk kapan? Yaumal arbi'a, di hari Rabu. Itu para ulama mengatakan nyamuk ketika di zaman Nabi Sulaiman itu. Jadi waktu Nabi Sulaiman mau memasuki satu wilayah. Itu rajanya semut. Rajanya semut ngomong kepada para pasukannya, kepada para semut. Para semut, masuklah kamu ke rumah-rumah, ke lubang-lubang ya. Karena nanti Sulaiman dan pasukannya mau lewat, nanti keinjek-injek. Padahal mereka nggak tahu kalau di bawah ada semut. Nanti bagian tubuh kamu akan berpisah-pisah. Itu kata ulama. Itu semut yang ngomong itu semut laki-laki apa semut perempuan? Kata ulama, nanti kalau nggak salah di sini ada apa enggak? Itu semut perempuan. Kenapa? Karena Al-Quran bahasnya kolatin namlah, pakai tak nih, kolat. Kalau perempuan kan kola. Nah di sini dia nyamuknya al-ba'udoh, nggak al-ba'udu, tapi al-ba'udoh kalau pakai tak nih, kalau pakai tak. Kalau al-ba'udoh berarti nyamuk perempuan. Makanya emang perempuan dari dulu hebat. Jangankan manusia aja Pak, nyamuknya, semutnya, ya. Jangan itu ngelawan perempuan. Iya, makanya udah kalau perempuan mendingan ngalah aja. Ya. Ngalah belum tentu kalah. Iya, liatin di Quran lo ya. Cahaya udah. Kalau Allah Ta'ala ngadika subhanahu wa ta'ala wa ma ya'lamu junuda rabbika illahu wa ma ya'lamu lan ora weruh tidak tahu junuda rabbika ing pasukane pangeran sira Nabi Muhammad illa huwa angin Gusti Allah, tidak ada yang tahu pasukannya Allah kecuali Allah.
Makanya artinya kita lu jangan macam-macam sama Allah Subhanahu wa taala. Pasukan Allah banyak ya, bisa nyamuk, bisa itu. Bisa mungkin apa aja lu, kuman atau apa, virus atau apa aja banyak. Sombong-sombong lu gak usah dilawan sama gajah, dilawan sama apa yang gede, enggak, apa yang kecil aja kita lemah. Maka Allah menyatakan dalam Quran, wa ma ya'lamu junuda rabbika illahu. Tidak ada yang tahu pasukannya Allah kecuali Dia Allah. Karena bagi Allah apapun bisa jadi pasukan. Wa kana lan ono inda Namruda. Indal misalnya Namrud alaihi laknah opo sab'atu mi'ati alfi farisa. 700.000 pasukan berkuda. Ini maksudnya mungkin pasukan yang hebat-hebat, top-top. Dia sampai naik kuda dengan begitu kenceng, bisa mana gitu, dia bisa ini sambil naik kuda. Kita nih kan jangan memanah sambil naik kuda, sambil irit dia tepas dah. Ini sambil kuda kenceng dia. Itu namanya pasukan apa tuh baca kalau di TNI? Kaleri. Nah, pasukan dia ada tulang. Diroin Dirin juga ada pasukan 700.000 lagi, pasukan yang punya pakai pakaian anti senjata, pedang apa nggak mempan, pakai baju besi, udah apa pakainya itu udah anti senjata, udah pasukan hebat. Wa muknain lan pakaian kang nganggo kulu wasakin lan wajah. Ada lagi pasukan yang pakai topi baja, nggak bisa ditembus. Maksudnya ini gambaran, jadi Namrud itu punya banyak pasukan yang hebatnya, yang apalagi pasukan yang biasanya gitu. Saking gagahnya gitu. Fakola maka ngucap sapa Namrud alaihi laknah, ya Ibrahimu, hei Ibrahim, ingkana lamun ono ikuli rabbika kadue pangeran sira sapa malakun malaikat fal yursil, maka becik ngirim sapa rob wal yuhari lan becik merangono sapa rob main dalam serta ingsun wal yahud lan becik ngalap sapa rob al malaikat mini maring ingsun. Jadi apa, Namrud nih mengadakan tantangan terbuka, perang terbuka, ngomong kepada Nabi Ibrahim, utusannya Allah. Hei Ibrahim, kata Namrud, ngajak perang terbuka nih Namrud sama Allah. Hei Ibrahim, kalau Tuhanmu itu punya malaikat, turunkan deh malaikat, ajak perang sama gue tuh. Saking dia mungkin pasukan dia udah tadi hebat-hebat, ajak perang sama, bilangin wahai Ibrahim sama Tuhanmu, kalau dia punya pasukan malaikat turunkan, suruh malaikat itu melawan aku. Ternyata lo gak terlalu gagah kalau nurunin malaikat, nyamuk deh. Allah tunjukkan bahwa aku nih maha perkasa, lu maha gagah, gak usah pasukan ini. Akhirnya apa? Panaja maka munajat sapa Ibrahimu, Nabi Ibrahim alaihissalam, Rabbahu ing pangerane Nabi Ibrahim. Maka Nabi Ibrahim berbisik-bisik memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Waqala, dan berkata Nabi Ibrahim, ilahi duh pangeran ingsun, wahai Tuhanku, inna Namruda satu menera raja Namrud iku raqiban nunggang sapa Namrud ma'ajunudihi ing dalam sertane bala tentara Namrud yang tadiru hale ngenti-ngenti sapa Namrud ila askari kamaring pasukan Tuhan parsil, maka muga ngutus Tuhan ilai maring Namrud junudan ing bala tentara min ad api halka saking leuwih apes-apes makhluk Tuhan albaudil rupane nyamuk. Ini Namrud ini ngajak perang terbuka sama Tuhannya lagi, ya sama Allah. Dia udah pasukannya Namrud udah kumpul semuanya, mulai pasukan khusus, pasukan udah kumpul. Nabi Ibrahim munajat, ya Allah, Namrud sama pasukannya udah siap mengendarai kudanya, mengendarai macam-macamnya dengan panah, dengan tombak, udah siap semuanya ngajak perang dengan engkau. Mereka menunggu engkau ya Allah,
Maka kata Nabi Ibrahim, ya Allah, turunkanlah pasukanmu yang paling lemah, yaitu nyamuk. Maksudnya supaya nih sama dunia diketawain, ini loh yang paling hebat, katanya pernah menguasai dunia, ternyata macam-macam sama Allah. Cukup Allah kirim pasukan yang paling lemah, yaitu nyamuk. Kenapa kok nyamuk dikatakan paling lemah? Fa inna ad afal hayawani, karena sesungguhnya paling lemahnya hewan binatang, apanya junudan pasukannya, ikwal baudu nyamuk. Paling lemahnya binatang itu nyamuk, kawan. Kenapa? Li'anna sairul hayawanat, li'anna sairul hayawani, karena sesungguhnya hewan-hewan selain nyamuk, idza syabi'a, ketika dia kenyang, binatang-binatang yang lain kalau kenyang yahya, mereka hidup. Ayam kalau kenyang ya tambah hidup, gajah apapun. Tapi sedangkan nyamuk, al baudu wal baudu, tay nyamuk iku ida syabi'a, nalikane wareg opo nyamuk iku yamutu mati opo baud, itu nyamuk itu begitu lemah. Kalau binatang-binatang yang lain selain nyamuk ini kalau kenyang ya tambah sehat. Ya kawan, habis buka, belum buka lemas, kasih sate, deh. Misalnya tambah ada nundutan yang lain, iya kan? Binatang, manusia juga kan binatang yang bisa berpikir. Semuanya kalau kenyang ini tambah giras. Tapi kalau nyamuk kenyang mati. Makanya coba lihatin, suruh nyedot darah, habis kenyang mati sendiri. Makanya gak usah digini aja. Kalau udah kenyang gini, udah gak bisa lah. Gak bisa terbang. Tuh begitu. Makanya dikatakan nyamuk itu adalah pasukan binatang yang paling lemah, karena binatang yang lainnya kalau kenyang ini tambah gagah. Ya, pokoknya kenyang loba duit gagah, dahar gagah. Tapi kalau nyamuk kenyang mati. Tapi ya tetap masih hebat juga. Pajama'a, maka ngumpulaken sapa Namrud wa askaruhu, dan pasukannya Namrud mengumpulkan pasukannya fil ma'rakati, di medan pertempuran. Ya, ada satu tempat yang sudah dijanjikan, di situ medan pertempuran. Wah, kumpulin semua pasukannya. Mungkin Namrud sekalian pamer-pamer dah. Oh, ini pasukan, ini pasukan, ini pasukan ini. Kumpulin semuanya. Kemudian Pak Amaro, maka perintah sapa Allah taala Gusti Allah taala junudal baudi, ing pasukan nyamuk. Dia wah, pasukan macam-macam ya, gagah. Allah perintahkan pasukan nyamuk. Apa nyamuk kebon karet, apa nyamuk kebon epe, kan yang banyak kan kebon Pak. Kebon tiwu ya, kebon tiwu. Pokoknya orang di sini mah jarang nyamuk ya, Ji. Oh, kebon tiwu. Panggil pasukan nyamuk kan banyak tuh. Allah kumpulkan pasukan nyamuk. Antaruja ini tamat opo junul baut minal bari saking laut, pasukan nyamuk dari laut. Makanya beda, coba Rengit Tanjung Priuk kan ya. Oh, ambar gitu ini ya kan lebih gagah sono. Nyamuknya beda deh. Rengit Belanda. Rengit Belanda kan sama rengit Cela beda tuh, Ji. Beda. Nah itu. Terus. Makanya Allah ambil pasukan nyamuk yang dari laut. Beda. Ya pahorojat mangka pada metu opo junul baud. Hatta malaat sehingga ngebak ke opo junul baud. Wajal ardi ing dure bumi. Wajah wasamalan awang-awang langit, akhirnya datang semua deh pasukan Namrud dengan semua pasukannya udah kumpul. Allah perintahkan pasukan nyamuk yang dari laut datang kepada batu, sehingga itu di atas bumi dan di awang-awang ini penuh dengan nyamuk. Coba mau kalau di mana? Nah, tadi yang pasukan pakai topi baja pun tembus semuanya. Tuh, padahal kalau kita pikir ini jarumnya lemah ini. Iya pasti ya. Tapi lu kok bisa
kulit kita yang anu sasanggalan ge anger ku nyamuk lu padahnya pohonnya kaku pesok gesek istilah sangat digigil nyamuk mah tembus itu kuasa Allah Subhanahu wa taala iya kan dampal bisa sanggal di sini tetep kurang itu atul-atul kene aduh ya Allah garok kene padahal beling nabis teu tempat dan bisa sanggaleuna maka itu bumi medan pertempuran itu penuh dengan nyamuk dan awang-awang langit penuh dengan nyamuk. Waqalat lan ngucap apa junudul baud maka berkata pasukan nyamuk ilahana du pangeran gitu is ai sayin utawi indi sujuji utamu perintah Tuhan naik gitu udah kumpul begitu si nyamuk nih ngomong kepada Rasulullah ya Allah aku menunggu perintah Engkau. Kami nih semua pasukan nyamuk mau diperintah apa? Ya, kan tadi sama Allah suruh kumpul doang. Ya kan udah kumpul. Dia berkata, "Ya Allah, kami udah kumpul. Kami menunggu perintah Engkau." Akhirnya apa? Qala Allah Ta'ala ngadikaso qala Ta'ala waja'altu rizqakunna al-yawmalah ma'asrin namrud kata Allah. Qaja'altu benar-benar aku menjadikan rizqakunna kepada rizki kamu wahai pasukan nyamuk al yauma hari ini lahma askari Namrud dagingnya bala tentaranya Raja Namrud. Nyamuk Allah cek gini aku jadikan rizkimu pada hari ini pokoknya rizki kamu semua hai pasukan nyamuk deh tuh dagingnya bala tentaranya tadinya mungkin kan ada gigit binatang gitu maksudnya sekarang khusus rizki hari ini serang aja langsung diserang udah rizkinya di situ akhirnya apa pastaqallu maka amrah gampang sapa sira kabeh di tolabi rizkikum ing dalam golek rezeki sira kabeh. Makanya Allah memudahkan kepada nyamuk itu untuk mencari rezeki. Kenapa? Itu di rezeki di depan mata semua itu sikat aja udah terang tuh. Akhirnya pasal atau maka nguasakeun sapa Gusti Allah alim ngatasé Namrud wa junudu al-ba'udu ing nyamuk. Wa qawiya lan nguatakan seluloh. Mana kirahu ing apa itu jarumnya ya jarum apa yang buat jarumnya itu si nyamuk dikuatkan Allah hatta lam yahjub ha ad-duru sehingga orang bisa ngaling-ngalingi ha ing Namrud dua askaru apa duru pakaian besi sehingga itu pakaian besi yang nggak bisa ditembus oleh pedang oleh tumbak oleh panah oleh senjata-senjata tajam itu sama pasukannya pun ditembus. Allah kuatkan jarum tembus. Topi baja yang nggak bisa ditembus oleh apa gitu tembus udah Allah kuatkan. Ilal maghfir wa ilal wal maghfir dan juga apa topi-topi baja tetap tembus wal maghfiru dan topi baja tuh hatta akalat sehingga mangan opo baudoh luhumahum ing dagingnya Namrud wa askaruhu Namrud dan pasukannya wa ma'ahum dan getinya Namrud wa askaruhu hatta layabko sehingga orang tetap minum saking Namrud wa askaruhu sopadunong suji sehingga tidak tersisa satu pun mati semuanya sama nyamuk nih ketemu semuanya yang pakai baju besi pakai topi baja pakai apapun tembus semua Allah kuatkan jarumnya sehingga disisakan satu Namrudnya kenapa di situ supaya lebih terasa lagi siksa coba aja lihat pasukannya mati semuanya dia belum mati berarti bisa oleng iya kan kawan gimana perasaannya ketakutannya ini bisa kan satu enggak senamrud kemudian karena dia yang nantangnya ini jadi targetnya
Faharoba maka lumayu lari sapa Namrud alih laknat. Ketika si Namrud lari ketakutan. Pawaha maka paring wahyu sapa Allah taala baudati maring nyamuk. Allah tirupane baudoh. Salato kang nguasakeun ing Allah ti sapa Gusti Allah alih ngatasé baudoh. Alih ing ngatasé Namrud wasarhu. Amhil. Rantenan sapa surung Namrud. Hatta yaro sehingga ningali sapa Namrud halaka qaumi ing matine kaum Namrud wa junudihi lan pasukane Namrud ya paahmalat maka nyeranteaken sapa baudoh ing Namrud hatta roja sehingga balik sapa Namrud la baiti maring umay Namrud kata Allah kepada para nyamuk sisakan satu Namrud biar Namrud ini melihat bagaimana pasukan yang dia banggakan, yang dia merasa gagah itu karena pasukannya. Ya, itu tewas semua. Selamat sisakan dulu aja. Namrud lari pulang ke rumah. Emang sengaja atau biar si Namrud ini melihat bagaimana pasukannya kaumnya tewas semuanya. Akhirnya patah aja, maka gumun. Kagum sapa Ibrahim alaihissalam Nabi Ibrahim alaihissalam Fa'auha maka paring wahyu sapa Allah taala Nabi Ibrahim kagum bagaimana Namrud dan pasukannya itu pasukan yang enggak pernah terkalahkan tau. Artinya sampai menguasai dunia itu perang lawan manapun menang dan mereka tunduk ya, enggak terkalahkan. Tapi Allah kirim pasukan nyamuk dari laut. Itu Nabi Ibrahim sampai kagumnya luar biasa. Maka Allah memberikan wahyu kepada Nabi Ibrahim. Pauha maka paring wahyu sapa Allah ya Ibrahim wahai Ibrahim wa ijati demi sifat mulia ingsun wa jalali lan sifat ingsun. Laulam tasal lamun orang nyuwun sapa jeneng ingsun al baudha ing nyamuk. Lar satu maka ngutus ingsun. Junudan ing bala tentara. Lawij tama alamun dadi kumpul. Minum sang junud sop opo alpun sewu lam yakun maka orono iku misla qadril baudi madani kekuasaane nyamuk fahlak tu maka binasakan sapa ingsun ing kaume Namrud qaulu ta'ala Ibrahim karena engkau kan yang meminta aku untuk mengirim pasukan nyamuk. Seandainya aku mengutus pasukan maksudnya terlalu gagah kalau pasukan yang lain untuk melawan orang-orang yang sombong. Kan itu memang yang sombong-sombong nih Allah matikannya begitu. Yang sombong Fir'aun begitu sombongnya matinya ditenggelamkan di lautan. Sampai itu ada salah satu riwayat itu Fir'aun didekati oleh kantri. Kata ikan lupir katanya Tuhan masa di air mati gue aja terhidup di air diketawain maksudnya Allah biar ini loh ceritanya orang-orang yang sombong begitu juga Namrud yang begitu sombong ngajak perang terbuka dengan Allah subhanahu wa ta'ala akhirnya Allah kasih pasukan nyamuk orang sombong lebih mengenaskan lagi matinya lebih geletek gitu ya kata orang Jawa mengenaskan lagi. Qauluhu ta'ala rupan dawan Allah ta'ala wa ma ya'lamu junuda rabbika illahu tidak ada yang tahu pasukannya Tuhanmu kecuali dia Allah wakila landen ucapakan lama dana semangsane park sudah dekat opo waktu adabi Namrud waktu siksane Raja Namrud alilana arsala maka ngutus sapa Allah maring Namrud ba'udatan nyamuk pajal tu maka dadiakan sapa ingsun pajal maka dadiakan sapa ingsun ikut tatupu ngubeng opo baudoh haula syajaratin dalam keweteng newit wa bada salasi ayamin ina bisa setulu pirang-pirang dino torot mabur opo baudoh fi hoyasimhi ing dalam bolongan irungnya Namrud. Jadi ketika Allah sudah perintahkan nih Namrud udah mulai siksa nih yang udah tewas semuanya itu Allah udah siapkan nyamuk ini muter aja dulu di pohon nggak makan akhirnya udah begitu suruh masuk ke hidungnya Raja Namrud. Ini kan dia nggak tahu masuk ke hidung aja itu nyamuknya itu
udah masuk wajah alat lantu mandang opo baud ikut takulu mangan opo bodmin dimagi saking otaknya Namrud itu dari hidung sampai ke otak masuk, otaknya dimakan. Gimana sakitnya ketika orang otaknya dimakan oleh nyamuk. Jadi dari hidung kemudian masuk otak. Arba'in yang dalam 40 apa yaumandina selama 40 hari sengaja nggak langsung dimatiin supaya dia benar-benar merasakan siksaan yang pedih 40 hari. Wa kana Allah koyo satu nulis Allah sampai dalam riwayat yang lain itu Namrud ini setiap harinya membentur-benturkan kepalanya ke tembok. Dibenturin tambah sakit, gak dibenturin juga sakit. Bingung coba aja. Hah? Didiamin sakitnya luar biasa tuh kepala. Dibenturin ya juga sakit. Gimana seorang gatal nih, Dek? Gatalnya loh. Iya kan? Gimana tuh? Dan gitu. Ini lebih dari itu. Ya karena memang dia udah kelewat batas, dia ngajak perang terbuka dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kanat ono. Nih hikmahnya. Opo al hikmatu hikmah. Fitoa piha di dalam muternya nyamuk di pohon itu. Salah satayamin selama 3 hari. Tunbiha gitu ya. Oh tanbihan keliru. Tanbihan maksudnya selama muter 3 hari di pohon. Tanbihan iku ngelingaken lin Namrud maring Namrud itu mengingatkan kepada Namrud karena Allah koyo semoga Allah iku yakul ngandika Allah lawan maring Namrud amhilnaka ranteaken sapa ingsun menangguhkan sapa ingsun ka ing sira bima asika kalon maksiat masira wa kuprika lan kupur sira walam takhud lan orang ngalap sapa ingsun ka ing sira bagtatan ngaget. Ini sebenarnya kayak mengingatkan kayak Namrud. Aku menangguhkan, aku bukan melupakan tapi menangguhkan kekufuran kamu, kemaksiatan kamu, kesombongan kamu. Bukan Allah lupa, bukan Allah enggak ini. Pada waktunya. Kenapa enggak Allah langsung habisin satu? Karena kalau udah tiba waktunya habis sudah semuanya. Kenapa Allah tangguhan? Fa'in rojata maka lamun balik sama surah ilaina mari kita pisalasin dan tumlino palakal aman. Makanya kenapa nyamuk nggak disuruh langsung serang 3 hari bisa muter. Kalau selama itu 3 hari itu dia kembali kepada Allah, dia bertobat, dia menyesali, merasa aman. Cuman malah kebablasan itu. Ya udah. Makanya kita kalau berbuat dosa jangan bablas. Kembali buru-buru kepada Allah. Kita hamba kadang-kadang kepleset jatuh ya buru-buru bangun kembali kepada Allah. Dikasih Allah saking maha rahman marahimnya, saking maha pengasih penyayang, Allah tangguhkan. Makanya itu malaikat yang nulis amal kebaikan rokib namanya. Malaikat yang nulis amal keburukan maka kalau kita berbuat baik langsung ditulis malaikat yang di arah kanan tanpa minta izin kepada malaikat yang di arah. Tapi ketika kita berbuat dosa enggak langsung tulis sih. Itu malaikat yang di arah kiri ini laporan dulu ke malaikat yang di arah kanan. Tulis jangan dulu kata yang kanan. Tunggu sampai 7 jam. Kalau dia bertobat kan masih tulis. Kalau dia enggak bertobat itu kita 7 jam ini lama. Makanya begitu juga tadi Namrud. Kenapa? Apa hikmahnya kau suruh muter dulu itu nyamuk 3 hari 3 malam di pohon? Barang kasih waktu kalau dia bertobat selama 3 hari itu bertobat kembali kepada Allah menyesali aman. Ya, cuman udah celaka ya udah terus. Wa mina lan iku sing ingsun Allah al qabul utawi nerima tobat wal islam kaya bagus. Allah ini udah siap apa menerima tobat. Makanya kita kepada siapapun
nggak boleh memvonis celaka, nggak boleh memvonis neraka, karena itu wewenang Allah. Jangan, bukan wewenang kita, nggak ada. Kita nggak tahu, mungkin dia bertobat sejahat apapun, jangan deh. Makanya nggak boleh memvonis itu. Fal aibu maka utawi celaka atau celah cacat iku mingka sang fa'ilam tarji, maka lamun orang balik sama sira, kalau kamu nggak kembali, fal aibu mingka, maka cacatnya dari kamu, karena Allah udah ngasih kesempatan untuk kembali, kok nggak mau kembali. Udah dikasih tanda-tanda itu loh, kaki kamu juga yang dulu gagah sekarang udah diseret jalan, dikasih, kok masih nggak mau kembali juga. Makanya kalau kamu kembali Allah terima, tapi karena nggak mau kembali, yaitu fal aibu minka, apa kesalahan itu dari kamu. Pama nahnu, maka orang itu ingsun iku pakodis tamalna, maka teman-teman ngelakukan sama ingsun padlana ing anugerah ingsun waka ramanalan kemuliaan ingsun, karena Allah nih selalu memperlakukan kita nih dengan kemuliaan dan dengan anugerah. Cuman kita ini aja yang kebablas, selalu ditangguhkan loh, selalu ditangguhkan. Kalau orang sampai celaka itu udah kebablasan, udah kasih peringatan berkali-kali, udah itu nggak nurut ya udah, mau gimana lagi. Karena Allah memperlakukan manusia itu dengan kemuliaannya dan dengan anugerahnya, bukan dengan kekasarannya, dengan enggak, dengan kemuliaan dan anugerah. Kalau kita ini ya berarti karena kita ini udah diingatkan berkali-kali, udah ditegur berkali-kali, memang kitanya yang nggak mau kembali. Ya udah, mau gimana, orang udah pintu neraka udah ditutup, dia nyerobot dia mau masuk, gimana ya. Pokoknya udah dijaga-jaga lu, udah jangan masuk, dia tetap gimana, mau nyalahin siapa itu.